Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang beriman, di dalam bacaan Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini berbicara mengenai bait Allah, di mana orang-orang berbicara dan mengagumi keindahan dan kemewahannya yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan, sehingga mengundang tanggapan Yesus terhadap perkataan mereka itu. Akan tiba saatnya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu lain. Saudara-saudariku yang terkasih, perkataan Yesus ini merupakan undangan serta peringatan untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Menjadi kebahagiaan dan keindahan sendiri apabila kita bisa melihat, menyaksikan, dan merasakan bangunan yang megah, yang tinggi menjulang ke angkasa, pemandangan alam yang mempesona dan sejuk, para seseorang yang tampan dan cantik. Semuanya itu adalah realitas atau kenyataan manusia yang patut kita syukuri. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya terletak bait Allah yang adalah Kristus, seperti Yesus sendiri yang adalah bait Allah yang hidup. Kesiapsediaan kita sebagai umat Tuhan harus benar-benar bersumber dari hati yang terpancar lewat tindakan dan tutur kata kita terhadap sesama, Tuhan, dan diri kita sendiri dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang kita salah mengerti tentang kegunaan dari bait Allah, atau yang lebih nyata adalah gereja. Kita berasumsi bahwa gereja disamakan dengan pemandangan yang indah di alam luar, dengan tindakan kita yang tidak etis, mengotori, berfoto, dan berselfie, dengan tidak menyadari bahwa bangunan gereja itu kudus, dan altar yang adalah tempat perjamuan ekaristi, di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, tindakan-tindakan seperti ini merupakan penodaan terhadap apa yang sudah dikuduskan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus meramalkan banyak hal yang akan menggoncangkan iman banyak orang. Tanda-tanda yang digunakan oleh Tuhan untuk menunjukkan kebenaran spiritual yang lebih tinggi dan kenyataan akan kerajaan Allah yang tidak akan berlalu tetapi berlangsung selamanya. Perkataan Yesus tentang kehancuran bait Allah merupakan peringatan akan penghakiman spiritual. Hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah selalu berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam cobaan yang membawa kita pada dosa dan malapetaka. Oleh karena itu, carilah dahulu kerajaan kebenaran sehingga dalam kehidupan kita setiap hari kita tidak disesatkan oleh nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran mereka yang boleh saja berkata kepada kita bahwa akulah dia. Kita harus kuat, yakin dan percaya kepadanya dengan berjaga-jaga dan berdoa sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan dunia ini. Di sini Yesus mengajarkan kita ketabahan untuk tetap bertahan sampai akhirat, walaupun dalam kenyataan banyak rintangan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Tetapi kita harus yakin dan percaya dengan iman yang teguh kepadanya bahwa Ia akan selalu menyertai kita dalam situasi yang tidak ada harapan. Marilah kita mempersiapkan hati kita, memperbaiki hidup kita dari segala macam perpecahan dunia, dari rasa iri, benci, caci maki terhadap orang lain, gosip, menghina dan bahkan menghujat orang lain. Semoga